Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Dan kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Episode kali ini ada sebuah cerita pengalaman dari Jordan dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Salak melalui jalur Cimelati, di mana baru pertama kalinya bagi Jordan mengalami fenomena gaib dan janggal. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada awal Januari 2021, Jordan berencana mendaki Gunung Salak. Awalnya dia akan mendaki Gunung Salak melalui jalur Pasir Rengit. Namun ternyata jalur tersebut ditutup. Kemudian Jordan mencari-cari informasi dari kenalannya untuk mencari tahu jalur mana yang bisa didaki olehnya. Dan dia pun mendapatkan informasi dari kenalannya bahwa dia bisa mendaki melalui jalur Cimelati. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jordan pun menghubungi temannya yang bernama Mail untuk mengajak mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. "Il, kita mendaki Gunung Salak yuk." "Lewat jalur mana?" "Lewat Cimelati, katanya lewat situ bisa." "Ya udah oke, kalau gitu kita berangkat. Tapi berdua aja gua maunya," kata Mail saat itu seperti menantang Jordan. Apakah Jordan memiliki keberanian untuk berangkat berdua saja dengan Mail? Jordan pun tertantang dan akhirnya menyanggupi permintaan Mail untuk mendaki berdua saja ke Gunung Salak via Cimelati. Sehari sebelum keberangkatan, Jordan kembali menghubungi Mail untuk menanyakan atau mengkonfirmasi keberangkatan mereka. "Il, jadi nggak nih kita berangkat?" Mail menjawab. "Wah, sorry bro, kayaknya gue nggak jadi deh." Jordan di situ bingung mau bagaimana, soalnya dia sudah terlanjur prepare semua perlengkapannya. Ya udah, akhirnya Jordan memikirkan kemungkinan terburuknya pendakian ini akan dibatalkan. Dia tidak putus asa sampai di situ. Jordan pun mengontak salah satu temannya yang biasa dipanggil Mamet untuk mengajaknya mendaki ke Gunung Salak. "Met, mau naik nggak Met ke Gunung Salak via Cimelati?" "Gimana ya? Dadakan banget sih." "Ya udahlah, ayo." Mamet pun menyanggupi ajakan dari Jordan. Setelah itu, Jordan iseng-iseng membuat status di WA-nya. "Naik Gunung Salak, eh." Setelah itu, ternyata ada dua temannya yang merespon dan ingin ikut juga mendaki bersama mereka yang bernama Bintang dan Fikri. "Jordan, gue ikut ya mendaki sama lu." "Ya udah yuk, siap-siapin aja, tar malam kumpul di rumah gue." Malam harinya, mereka berempat pun berkumpul di rumah Jordan dan berangkat dari rumah Jordan sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu, mereka belum membeli logistik. Jadi mereka merencanakan untuk membeli logistik sambil jalan saja. "Kita nanti beli logistik di pasar yang ada di dekat stasiun Bogor aja ya," kata Jordan saat itu. Padahal dia belum tahu pasti di situ ada pasar beneran atau enggak. Cuma dia emang pernah lihat. Sesampainya di stasiun Bogor, ternyata emang benar di sana ada pasar yang buka pada pagi hari. Tapi ternyata apa yang dicari oleh Jordan tidak ada di sana. Awalnya Jordan ingin liwatan di gunung, tapi ketika mencari bahan-bahan di pasar itu, ternyata nggak ada semua. "Ya udahlah, nggak usah maksain, kita jalan aja. Siapa tahu di atas nanti ada yang jual," kata teman Jordan. "Iya, coba aja kita ke base camp Cimelati. Siapa tahu nanti di sana ada tukang sayur yang buka." Mereka pun lanjut jalan lagi menuju ke base camp Cimelati. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Cimelati sekitar jam 4 subuh. Sampai di sana, mereka agak kebingungan karena tempat yang mereka datangi tidak seperti sebuah base camp. Hanya ada sebuah musola dan parkiran. Tidak nampak itu merupakan base camp Cimelati. Mereka pun sempat kebingungan. Bener gak sih ini base campnya? Karena dari mereka berempat itu memang belum ada yang pernah ke base camp Cimelati sebelumnya. Lalu Jordan pun berinisiatif untuk bertanya kepada seorang security yang ia lihat sedang menjaga portal yang ada di sana. "Pak, benar ya ini base camp Cimelati?"
Iya, bener mas. Oh, kalau parkiran di mana ya pak? Kalau parkiran masnya kelewat. Masnya turun lagi aja, nanti ada musola belok kanan mas. Setelah mendengar itu, Jordan dan teman-temannya pun balik lagi menggunakan motornya turun ke bawah menuju ke arah musola yang disebut. Tapi, dalam perjalanan ke parkiran itu, Jordan tiba-tiba melihat sesuatu melayang-layang di atas pohon yang ada di sebelah kanannya. Jordan pun kaget, dan seketika dia menengok ke arah kanannya di mana sesuatu itu melayang-layang. Ketika diamati, ternyata itu hanyalah sebuah jas hujan yang sedang digantung di atas pohon. Jordan pun berpikir, buset, kok gue parno banget ya hari ini? Biasanya gue gak begini dah. Ada apa sih ini? Tanya Jordan dalam hati. Dia heran kenapa hari itu dia menjadi penakut. Dia merasakan rasa yang belum pernah dia rasakan pada pendakian-pendakian sebelumnya. Singkat cerita, sampailah mereka berempat di tempat parkir yang berada di dekat musola. Jordan memutuskan untuk istirahat dulu sebentar sambil rebahan di dalam musola. Tapi ada sesuatu yang membuat dia heran. Harusnya di ketinggian seperti ini hawanya dingin, tapi anehnya yang dia rasakan malah panas dan pengap. Dia pun mengatakan hal itu kepada teman-temannya, tapi teman-temannya mencoba meyakinkan Jordan bahwa tidak ada apa-apa. Tidak menghiraukan hal itu, Jordan dan teman-temannya pun memutuskan untuk tidur lebih dahulu sebelum pagi nanti memulai pendakian. Singkat cerita, mereka pun bangun pada pukul 8 pagi. Setelah itu, mereka berunding tentang logistik yang belum sempat mereka beli. Karena waktu itu, mereka baru membeli perbekalan berupa beras, mie instan, dan kopi. Mereka belum membeli logistik keperluan untuk meliwat, salah satunya teri dan salam serai. Mereka memutuskan Home Pimpa untuk menentukan siapa yang akan turun membeli logistik. Nah, di situ Jordan sekongkol dengan Mehmet. Met, kita gambreng nutup semua ya. Nanti biar Bintang yang beli logistik. Ya udah oke. Mamat pun mengiyakan Jordan. Dan benar saja, ketika Home Pimpa itu, Jordan dan Mamet tangannya menelungkup semua, sedangkan Bintang yang terbuka tangannya dan kalah yang harus membeli logistik ke bawah. Ketika mau berangkat, Fikri baru keluar dari toilet dan menemani Bintang untuk membeli logistik. Mereka berdua pun diberikan list oleh Jordan tentang apa saja yang harus mereka beli, termasuk teri dan juga salam serai untuk keperluan liwetan. Sementara Bintang dan Fikri belanja ke warung, Jordan dan Mamet prepare perlengkapan. Jadi supaya ketika nanti Fikri dan Bintang datang, mereka langsung bisa start pendakian karena rencananya mereka akan ngecamp di puncak. Setelah prepare selesai, Fikri dan Bintang pun datang dari warung dan mereka menyerahkan belanjaan termasuk teri dan salam serai kepada Jordan. Tapi ternyata teri dan salam serai yang mereka beli itu kebanyakan. Akhirnya oleh Jordan, teri dan salam serai itu dibagi dua. Yang separuh dibawa dimasukin ke tas, sedangkan setengahnya lagi dibuntel plastik kemudian dimasukkan ke jok motor. Karena kalau dibuang ke tong sampah takutnya dimarahi oleh petugas karena membuang sampah logistik sembarangan. Setelah beres prepare itu, mereka langsung start pendakian dari musola. Sekitar 15 menit berjalan, barulah mereka ketemu dengan pos pendaftaran Simaksi. Ternyata mereka baru tahu kalau base campnya itu yang ini, bukan yang ada di musola tadi. Setelah menyelesaikan pendaftaran di pos Simaksi itu, pada jam 10 pagi, mereka lanjut perjalanan supaya bisa mengejar makan siang ketika istirahat. Mereka berjalan dengan sangat santai sambil menikmati pemandangan yang ada di sekeliling. Mereka ngobrol-ngobrol santai, bercanda-canda, hingga sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul 11:30 siang. Mau masuk waktu zuhur. Ketika sampai di pos 2, Jordan menyarankan untuk istirahat dulu dan makan siang di sana. Jordan pun menggelar makanan dan mengajak teman-temannya untuk makan siang dulu. Yuk, kita makan siang dulu di sini. Soalnya kita bakal istirahat lama di sini, kata Jordan. Jordan pun membongkar perbekalan dan mengeluarkan apa saja yang dibutuhkan, termasuk ikan teri dan salam serai yang tadi dibeli oleh Bintang serta Fikri. Tapi, ketika dicari-cari oleh Jordan, dia tidak menemukan ikan teri dan salam serai tersebut. Padahal dia yakin, tadi kedua benda itu sudah dimasukkan ke dalam tas. Jordan pun bertanya kepada teman-temannya, ini ikan teri sama salam serai pada kemana sih? Kok nggak ada? Loh, bukannya udah lo masukin ke dalam tas? Mana? Tapi nggak ada. Beneran? Udah lo masukin? Yakin gua udah masukin ke dalam tas. Namun setelah dicari-cari,
Tetap logistik yang berupa bahan-bahan makanan, termasuk salam serai dan teri itu, tidak ada di tas mereka semua. Di situ Jordan merasa kesal dan bingung. Perjalanan masih panjang, namun mereka hanya membawa logistik seadanya, yaitu hanya ada beras dan mie instan. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya, siang itu mereka pun hanya memasak beras dan mie instan saja sebagai makan siang mereka. Sekitar jam 1 siang, Jordan dan teman-temannya prepare dan packing peralatan untuk melanjutkan perjalanan. Tadi ketika di pos pendaftaran, mereka sempat mendapatkan informasi kalau jarak dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan jauh. Tapi ternyata setelah mereka berempat berjalan sekitar 20 menit, mereka sudah menemukan pos 3. Mereka pun bingung. Loh, katanya pos 3 itu jaraknya jauh dari pos 2, tapi kok udah sampai aja? Perjalanan ke pos 3 pun tidak ada kendala sama sekali, lancar-lancar saja. Walaupun selama perjalanan, Jordan masih kepikiran di mana logistik mereka. Padahal dia yakin, karena Jordan sendirilah yang memasukkan logistik dan bahan-bahan makanan itu ke dalam tas karirnya. Disitulah yang membuat Jordan merasa aneh. Singkat cerita, sesampainya di pos 3, Jordan dan Mamet memutuskan untuk ambil air dari mata air yang bersumber dari sebuah curug. Yang ternyata untuk menuju ke curug itu treknya sangat terjal. Bahkan katanya hampir mencapai kemiringan 90 derajat. Tapi untungnya Jordan membawa tali webbing untuk menuruni jalan terjal itu. Saking susahnya trek ke sana, bahkan dengan menggunakan tali webbing pun Jordan sempat kepleset. Singkat cerita, setelah sampai di bawah, Jordan bertemu dengan beberapa orang yang sedang foto-foto di air terjun. Dia pun bertanya kepada orang tersebut, dan orang itu bilang kalau mereka tidak meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka hanya berniat sampai curug itu saja. Nah, ketika Jordan dan Mamet akan kembali menuju teman-temannya berada, dia melihat seekor ular king cobra hitam besar yang menghalangi jalannya. Jadi mau tidak mau, Mamet dan Jordan pun harus muter jalan untuk sampai ke tempat teman-temannya berada. Tapi untungnya ular itu hanya diam saja. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai ke tempat Bintang dan Fikri yang menunggu mereka ambil air. Tidak lama, mereka berempat pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Tapi Jordan di sini merasa aneh. Dia merasa perasaannya itu resah, tidak seperti biasanya. Dia gelisah, tidak seperti teman-temannya. Apalagi Fikri dan Bintang yang ia lihat seperti enjoy dengan perjalanan ini. Tapi entah kenapa, Jordan sendiri yang merasa resah, tidak tahu kenapa. Tapi ketika dia melihat teman-temannya yang menikmati perjalanan, dia mencoba untuk tidak menghiraukan perasaannya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4. Di pos 4 itu mereka istirahat cukup lama. Mereka nyetel musik untuk bersantai sambil ngobrol-ngobrol. Tapi Jordan tidak berani menceritakan keresahannya kepada teman-temannya. Jordan pun hanya memendam rasa itu dalam hatinya. Dia merasa tidak cocok dengan tempat tersebut. Sekitar pukul 3 sore, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Rencananya, dari pos 4 itu, mereka akan langsung menuju ke puncak baru istirahat. Tapi ternyata, bahkan sampai hampir maghrib, mereka tidak sampai-sampai. Perjalanan terasa jauh sekali. Ini emang jaraknya yang jauh atau kita yang terlalu santai? Tanya Jordan dalam hati. Karena hari sudah mulai gelap, Jordan pun memutuskan untuk membuka tenda di daerah yang ada di sebelum puncak. Karena di situ ada sebuah space yang cukup untuk membuat sekitar 1 atau 2 tenda. Mereka pun segera mendirikan tenda di area tersebut. Setelah tenda selesai berdiri, mereka memasak nasi dan mie lagi untuk makan malam. Sambil memasak, mereka ngobrol-ngobrol dan tidak ada pikiran aneh-aneh. Tapi di situ, Jordan masih dengan keresahannya dan tidak mau membicarakan dengan teman-temannya. Singkat cerita, setelah selesai makan, Jordan bilang kepada teman-temannya, gua tidur duluan ya. Yaudah, sok tidur aja, kita masih pengen di luar. Setelah itu Jordan pun masuk ke dalam tenda dan memakai sleeping bagnya untuk siap-siap tidur. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Jordan ini selalu tidur malam-malam. Tapi nggak tahu kenapa, hari itu dia ingin tidur lebih awal. Gak lama dia tertidur, dia merasakan kalau teman-temannya itu menyusul untuk tidur. Posisi tidur saat itu, Jordan berada di tengah-tengah.
Namun, sekitar pukul 11 malam, dia seperti mendengar sebuah bisikan. "Bangun! Bangun!" Suara itu berasal dari samping tendanya. Karena merasa terganggu, Jordan pun terbangun dan duduk sambil memandang ke depan mencari sumber suara tersebut. Tapi tiba-tiba, di ujung kaki temannya, dia melihat sebuah bayangan sosok tinggi besar dan berambut gondrong. Jordan berpikir bahwa itu adalah genderuwo. Dia melihat dengan jelas bahwa sosok itu benar-benar nyata bentuknya. Jordan yang ketakutan langsung meringkuk dan menutup wajahnya dengan sleeping bag-nya lagi. Sambil keringat dingin dia menyembunyikan pandangannya agar tidak melihat sosok tersebut. Pada posisi itu, Jordan sangat gelisah sampai dia berusaha untuk membangunkan teman-temannya dengan menyenggol-nyenggolnya. Tapi teman-temannya tidak ada satupun yang terbangun. Hingga sampai jam 12 malam, Jordan pun tidak bisa tidur lagi. Dia pun mencoba untuk menyenggol Bintang yang ada di sampingnya. "Tang, bangun Tang, gue gak bisa tidur." Bintang yang sedikit terbangun berkata, "Apa sih bang, gue masih ngantuk ini." "Temenin gue Tang, gue gak bisa tidur." Jordan masih kepikiran dengan sosok yang dia lihat barusan. Sosok hitam besar berambut panjang dengan mata merah menyala. Padahal sebelumnya, Jordan sama sekali belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu. Sekitar jam 1 malam, karena merasa engap bersembunyi di dalam sleeping bag, Jordan pun membuka resleting sleeping bag-nya. Dengan perlahan dia melihat ke arah depan dan ternyata sosok yang tadi ia lihat telah menghilang. Kemudian dia mencoba membangunkan Bintang lagi. "Tang, Tang, bangun Tang." Dan Bintang pun terbangun. "Ada apa sih bang?" "Sini datang, gue bilangin." "Ada apa bang?" "Gini Tang, gue pengen bikin video sama lu." "Bikin video apa sih bang?" "Bikin video horor, kayak podcast-podcast gitu." Di sini Bintang kelihatan bersemangat. Mereka pun duduk bersila menghadap kamera HP yang sudah disandarkan di atas ransel yang disusun oleh Jordan. Padahal sebenarnya maksud dari Jordan hanya ingin ditemani oleh Bintang. Mereka berdua pun membuat konten horor, bercerita-cerita tentang pengalaman horor masing-masing di depan kamera handphonenya. Walaupun sebenarnya oleh Jordan tidak direkam, tapi Bintang sudah semangat, bahkan dia bilang mau bikin podcast horor juga. Semua itu dilakukan Jordan untuk menghabiskan waktu saja. Setelah jam 4 pagi, Jordan pun bilang kepada Bintang, "Lu tidur lagi Gi? Gue udah berani nih." "Tar dulu bang, gue mau kencing dulu di luar ya." "Ya udah, jangan jauh-jauh Tang, di semak depan tenda aja. Tar gue senterin dari sini." Bintang keluar tenda, sedangkan Jordan menunggu di teras tenda sambil nyanterin Bintang. Ketika Bintang kencing, Jordan sengaja mainin senternya, dimatiin dan dihidupin lagi untuk menggoda Bintang. Buset, bang, jangan lu matiin apa senternya?" Mendengar Bintang ketakutan, Jordan pun menghidupkan lagi senternya, lalu dimatikan lagi sampai yang ketiga kali. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Padahal di belakangnya tidak ada siapa-siapa, sedangkan teman-temannya masih tertidur semua. Ketika pandangannya beralih ke Bintang yang masih berdiri di luar, dia melihat ada rambut yang menjulur dari atas ke bawah. Diurutin sama dia, semakin ke atas, semakin ke atas, dan yang ternyata ada muka wanita menyeramkan. Jordan langsung menyuruh Bintang untuk segera masuk ke tenda. Jordan pun memaksakan matanya terpejam supaya bisa tidur. Apalagi semalaman dia belum bisa tidur. Dan setelah dipaksa, akhirnya Jordan pun berhasil tertidur juga. Sekitar jam 10 pagi, barulah Jordan terbangun. Di situ dia melihat teman-temannya sudah bangun semua. Kata yang lain, mereka semua terbangun pada jam 7 pagi dan menunggu Jordan terbangun. Jordan bilang bahwa dia tidak bisa tidur semalaman, makanya dia kebangun siang-siang. Setelah itu teman-temannya menyarankan untuk packing sekalian, karena dirasa sudah siang. Jadi mereka tidak perlu ke tenda lagi dan langsung turun setelah dari puncak. Tapi Jordan bilang, "Janganlah, sebaiknya tenda tetap ada di sini. Takutnya nanti kalau hujan atau ada apa-apa, kita susah untuk berteduh." Akhirnya tenda ditinggal dan mereka berangkat untuk summit ke puncak. Ketika perjalanan summit ke puncak itu, ada sebuah kejadian yang menurut Jordan itu lucu.
Ketika itu, Jordan berada di barisan paling belakang alias sweeper. Ketika mau sampai di puncak, ada akar-akar yang membentuk semacam tangga, tapi jaraknya lumayan tinggi dari satu akar ke akar yang lainnya. Nah, pada suatu waktu, ketika dia akan menaiki tangga yang terbuat dari akar itu, kakinya seperti ada yang menahan dan spontan Jordan bilang, ngapain lu tarik kaki gua? Tapi Jordan tidak berani menoleh ke belakang karena dia takut membayangkan sesuatu makhluk memegangi kakinya. Jordan pun berusaha melepaskan kakinya dengan cara menghentak-hentakkannya. Namun ternyata sebenarnya kakinya tersangkut oleh akar, dan ketika ditarik secara paksa, Jordan malah terjengkang dan terjatuh. Teman-temannya yang melihatnya pun spontan tertawa menertawakannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak Salak dan foto-foto di sana. Awal sampai di puncak, cuaca terang. Namun setelah 30 menit, tiba-tiba hujan deras. Mereka semua pun kebingungan karena mereka tidak membawa flysheet yang mereka tinggal di tenda. Mereka pun buru-buru kembali ke tenda. Dalam perjalanan ke tenda itu, untungnya tidak terjadi apa-apa. Sampai di tenda, mereka tidak langsung turun. Sambil menunggu hujan reda, mereka juga menunggu barengan karena rombongan yang lain yang di puncak belum juga turun. Tidak lama kemudian, datanglah rombongan sekitar 11 orang yang akan naik ke puncak. Ketika ditanya, rombongan tersebut ngecamp atau mendirikan tenda di pos 2. Tapi, ada salah satu pemuda dari rombongan yang tidak kuat melanjutkan ke puncak karena kakinya sakit. Pemuda itu naik bersama bapaknya yang juga ada dalam rombongan tersebut. Kemudian Jordan pun bilang kepada bapaknya, "Ya udah pak, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Kalau mau turun, bareng kita aja." Akhirnya mereka pun turun bareng. 9 orang naik ke puncak, sedangkan 2 orang bersama rombongan Jordan ikut turun sampai ke pos 2. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 ketika waktu sudah hampir maghrib. Dalam perjalanannya dari pos 4 ke pos 3 itu, sebenarnya Jordan merasa ada yang mengikutinya dari arah kanannya. Sosok yang ada di kanannya itu terus berbisik, "Cepat turun, cepat turun," seolah mengusir dia dari gunung tersebut. Dan dari situ, perasaan Jordan pun mulai gelisah kembali. Awalnya Jordan ingin turun dengan santai karena jarak ke pos 3 ke pos 2 itu tidak terlalu jauh. Akhirnya merasa terburu-buru. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Setelah itu, mereka sampai di pos 2, di mana tempat 11 orang yang tadi bertemu dengan mereka mendirikan tenda. Jadi, dari 11 orang yang naik ke puncak itu, yang 2 itu kembali turun bersama rombongan Jordan. Yang 2 itu merupakan bapak dan anak. Bahkan sampai sekarang mereka berdua saling follow di Instagram. Setelah sampai di pos 2, bapak itu pun berterima kasih kepada rombongan Jordan yang sudah membantu anaknya yang kakinya saat itu sedang sakit. Singkat ceritanya, dari pos 2 itu mereka pun lanjut turun ke base camp hanya berempat saja, meninggalkan bapak dan anak itu yang menunggu rombongannya di pos 2. Dalam perjalanan menuju base camp itulah, tiba-tiba Fikri bilang, "Gua mau tukeran posisi ah." "Lah, kenapa?" tanya Jordan. "Gak apa-apa, pokoknya gua mau tukeran aja." Fikri yang tadinya ada di belakang minta tukar posisi paling depan. Karena Fikri pindah ke depan, otomatis Bintang pindah paling belakang. Tapi tiba-tiba Bintang bilang, "Gak mah, gue gak mau paling belakang. Pokoknya gue di depan lu aja," kata Bintang. "Emang kenapa sih?" "Gak apa-apa." Ya udah, akhirnya Jordan mau tidak mau harus berjalan paling belakang. Karena dia pun penasaran apa yang membuat mereka berdua tidak mau di belakang. Dalam perjalanan itu, Bintang yang ada di depan Jordan berbisik kalau tadi sewaktu dia di belakang ada yang mengikuti. Makanya dia ingin pindah ke depan. Dan benar saja, Jordan merasa mendengar ada suara jejak kaki di atas tanah yang basah karena hujan tepat di belakangnya. Suaranya jelas karena saat itu tanah habis tersiram air hujan jadi becek. Jordan yang mendengar itu pun seketika langsung panik dan minta tukeran posisi dengan Bintang yang ada di depannya. Tapi karena Bintang tidak mau, akhirnya mereka berdua berlari menyalip yang lainnya. Mamet dan Fikri yang melihat mereka berdua berlari jadi ikut berlari. Tapi tiba-tiba ketika lari itu, kaki Jordan seperti ada yang menariknya. Jordan pun langsung jatuh terguling ke bawah.
Temannya yang melihat itu pun langsung menghampiri Jordan dan bertanya, "Lu gak apa-apa kan? Udahlah, jangan lari-lari, jalan aja kita bareng-bareng." Mereka pun jalan pelan-pelan dengan kondisi Jordan yang kakinya sakit. Sesampainya di pos Simaksi, mereka memutuskan untuk berhenti sebentar karena Jordan merasakan kakinya sakit sekali. Di pos Simaksi itu ternyata tidak ada yang jaga ketika malam. Nah, ketika istirahat itu, teman-teman Jordan melihat ada seorang wanita yang berada di depan keran di tempat wudhu. Wanita itu melambaikan tangan sambil memanggil mereka. Di situ Jordan bilang, "Ada apa sih?" Itu di tempat wudhu kayak ada wanita manggil-manggil." "Apaan sih? Udah biarin aja. Aneh-aneh aja lu." Di situ mereka semua pun merinding dan anehnya hanya Jordan yang tidak melihat keberadaan wanita tersebut. Padahal ketiga temannya itu melihat semua. Mereka pun lanjut turun. Setelah sampai di musola, Jordan pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada seorang bapak penjaga parkir. Jordan bercerita tentang kegelisahannya sebelum naik gunung sampai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di atas yang membuat dia susah tidur. Bapak itu bilang dan menyarankan kalau sebaiknya pikiran ketika mendaki gunung itu jangan sampai negatif. Jadi takutnya pikiran negatif itu akan membawa kita atau mensugesti kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di situ bapak itu juga bilang, kalau kita sedang ada masalah, sebaiknya pelampiasannya itu jangan mendaki gunung. Ditakutkan ketika orang yang punya masalah itu pikirannya kosong dan melamun ketika mendaki, dan itu akan sangat berbahaya. Oh iya, kalau soal teri dan salam seri yang hilang itu sampai sekarang pun tidak mereka temukan. Mereka pun gak tahu di mana keberadaannya. Oke, itu dia cerita dari Jordan dan ketiga temannya ketika mendaki Gunung Salak yang mengalami sesuatu hal yang menurut Jordan itu sangat aneh. Bagaimana tidak aneh kalau memang itu hanya pikirannya? Tapi kenapa matanya bisa melihat dengan jelas penampakan-penampakan yang ada di Gunung Salak? Tapi bagaimanapun, misteri itu tetap misteri. Kita semua bisa percaya ataupun tidak. Yang jelas, semoga bisa diambil pelajaran dari kisah ini. Oke, itu dia cerita pendakian mistis yang dialami oleh Jordan di Gunung Salak. Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang, apalagi dengan mensubscribe-nya. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.